Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sampai detik ini. Alhamdulillah, kita masih bisa merasakan nikmat di dalam kehidupan dunia ini. Salam dan salawat senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan satu buah hadis, yang mana hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maglubun fihima katsiran minan nas, as-sihhatu wal faragh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini mengingatkan kepada kita sebagai umatnya, jamaah sekalian. Ni'matani maglubun fihima katsiran minan nas, kata Rasul. Ada dua nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat itu yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah nikmat kesempatan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan banyak manusia, kata Rasul, tertipu oleh dua nikmat ini. Ketika manusia masih diberikan waktu, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya diberikan kekuatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak mampu menjaga apa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu. Di masa sehat yang Allah Subhanahu wa taala kesempatan dia tidak gunakan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, dia jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku, dimanapun berada, kesempatan dan waktu yang Allah Subhanahu wa taala itu mari kita gunakan sebaik-baiknya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, wal asr, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Kenapa manusia berada di dalam kerugian, jemaah sekalian? Karena waktu yang diberikan kepada kita, waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita tidak mempergunakan waktu itu sebaik-baik mungkin untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama.
Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, nikmat yang paling terbesar yang kedua yang terkadang manusia lalai di dalam nikmat itu, as-sihhatu wal farag, nikmat kesehatan. Subhanallah, orang ketika masih sehat, jemaah sekalian, itu seolah-olah bahwa dia merasakan akan hidup selamanya di dunia ini. Ketika masih kuat bekerja, ketika masih sehat, fisiknya masih kuat bekerja, terkadang manusia lupa tanggung jawabnya sebagai hamba Allah diciptakan di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Ingatlah bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Tetapi kebanyakan orang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia lupa bahwa suatu saat nanti Allah akan menguji mereka dengan penyakit. Olehnya itu, saudara, selama fisik kita masih kuat, kita masih bisa bekerja, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka marilah kita bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah kepada Allah. Jangan ketika kita ditimpa cobaan berupa penyakit, barulah kita memanggil-manggil nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua nikmat ini yang Allah berikan kepada kita, saudaraku, jamaah sekalian. Terkadang manusia lupa dan tertipu bahwasanya kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.